corongnya Dajjal itu salah satunya ya ini media sosial. Indra Al-Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana gua, Bro? Ini di dunia nyata. Oh, dunia nyata. Karena kita ngomongin yang nyata nih. Oh, bukan bukan dunia halu. Bukan. Dunia nyata. Kalau dunia halu gua saling ngayal dulu. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Harus sehat. Harus selalu. Insyaallah sehat. Ya seperti yang lo lihat lah. Tetap kurus, Sama kayak gue, kurus. tetap langsing. Tapi tidak lupa murah senyum. Itu penting tuh. Imun itu bisa berangkat dari senyum katanya. Bener. Kata siapa? Kata orang gila. Kan dia kalau di jalan senyum. Gak ada yang cerita ya. Gak boleh ngomong orang gila loh. Emang kenapa? OGDJ. Oh, apa tuh? Somasi lagi. Apa tuh OGDJ? Kayak Om Deddy Kobuzer. Oh gitu ya. Somasi bro. Jadi OGDJ katanya. Oh, OGDJ. Oke, baru tahu gua malah. Soalnya gua jarang nonton podcast. Gua senangnya nonton India, bro. Tum hare gitu aja terus gitu. Kalau di Sundanya tum sare aja lu. Tum sare. Tidur gitu. Bener, bro. Sampai juga gua kesini, bro. Iya dong, lu harus hadir di sini, bro. Kenapa, bro? Iya. Banyak yang pengen gua tanyain sebenarnya. Apa tuh? Kan lu kalau ngejawab itu selengean tapi bener bro gitu. Gitu ya? Kadang nyeletuk, nyakitin, bener tapi bro. Tapi kebenaran hanya milik Allah, bro. Iya, berarti lu tersifati itu bro. Ini udah marifat lagi nih ngomongnya, gila. Ini podcast agama, podcast apa nih? Siap. Bro Indra pengusaha properti, artis sinetron. Alhamdulillah. Pernah main film juga ya? Lumayan banyak. Penyanyi juga, penyanyi religi. Ada 2 album. Luar biasa. Apa tuh? Tapi gua ngelihat lu tiba-tiba gua ada satu kalimat tuh, santri turun gunung tuh maksudnya apa, Bro? Emang lu santri emang? Enggak, bro, gua berperan sebagai seorang santri di situ. Jadi santri ini emang itu ambigu dia deh. Dia tagline web series itu apa? Iya, web series. Jadi gini, itu kayak film berarti. Bukan film, jadi lebih ke konten gua di YouTube. Oh. Jadi kan orang pada turun ke YouTube nih. Senior kan turun ke YouTube ya, banyak lah, Raffi dan sebagainya. Tapi YouTube gua ini harus mengedukasi, bro. Karena tanggung jawabnya sampai cari sana. Yang beda bro. lah ya. Bukan masalah beda, tapi tanggung jawabnya sampai sana. Apa yang saya tampilkan di YouTube saya itu nanti harus kan menjadi pertanyaan. Lu soleh juga ya? Soleh, bro. Bukan soleh. Tetapi saya punya pemikiran seperti itu. Nah, santri ini bukan gua santri, bukan, tapi si santri namanya santri turun gunung, tapi memang sempet nyantri. Lu sempet nyantri lu? Ya, sempet nyantri. Alhamdulillah. Karena kan kalau di Tasik, gua kan anak Tasik, bro. Gua bukan anak Menteng, bukan anak metropolitan, tapi gua Tasikmalaya. Udah jelas Tasikmalaya itu kota santri. Yes. Mau sebengal apapun gua anak santri. Walaupun masuk dunia entertainment ya. Ijazahnya santri ya. Santri, Tasikmalaya, bro. Tasikmalaya. Oh, iya. Luar biasa nih. Tarekatnya tinggi berarti nih. Ya enggak juga, bro. Enggak juga ya. Karena yang tarekatnya tinggi kan bukan kita juga yang menentukan. Oh iya. Iya, yang penting kita berbuat baik aja lah, menebar kebermanfaatan buat banyak rahmatan orang. Lil alamin. Nah, itu karena Islam itu kan lahir untuk rahmatan lil alamin. Tapi turun gunungnya itu maksudnya apa itu, bro? Jadi kan kalau harus jelas nih, nggak boleh nih. Jadi turun gunung itu kan kebanyakan orang kan tagline-nya, gua mesti turun gunung nih gitu. Turun gunung itu dalam turun ke jalanan kayak gitu. Bukan turun dari gunung, bukan. Jadi bukan konten tentang alam gitu, bukan. Bukan. Lu naik gunung, turun gunung gitu enggak. Lebih menebar kebermanfaatan aja. Gitu aja. Udah saatnya saya turun gunung misalkan. Sama halnya ketika orang yang sudah punya ilmu, berprestasi di bidangnya menurunkan keilmuannya kepada masyarakat. Menurunkan kebisaannya kepada banyak orang. Itu kan turun juga. Turun gunung lah rasanya. Itu kan lebih ke istilah sebenarnya. Gimik, tapi bisnis tetap naik ya. Bisnis alhamdulillah masih stuck sih, tapi memang jalan aja. Tapi kan gue kan di sini kan owner, jadi
Posisinya ya tetap bertahan bro, tapi alhamdulillahnya ya masih tidak turun sih, tapi tak stuck aja. Stuck aja. Yang penting masih hidup lah ya. Masih alhamdulillah. Masih bermanfaat, ya benar nggak? Masih alhamdulillah. Udah bisa bertahan aja di masa ini. Ya untuk bisa bertahan aja luar biasa sebenarnya. Ya, alhamdulillah lah, masih bisa ketemu sampean gitu kan. Masih bisa bantu UMKM kan lu kan? Nah, kebetulan ada yang urusannya UMKM nanti. Nanti kita hadirkan tuh orang yang itu tuh. Oh iya, nanti kita hadirkan. Yang suka bantuin UMKM. Oh iya, dia luar biasa. Mantap. Terus ini bro, lu kan karir lu awalnya di dunia entertainment sebenarnya. Karir gua sebenarnya di dunia balap bro. Dunia balap? Iya, adek gua sebenarnya yang di entertain. Balap motor maksud lo? Iya, awalnya sepeda. BMX Sport Cross. Jadi gue juara nasional di tahun 2000-an. Tapi waktu itu jenjangnya nggak ada. Gue juara nasional. Tapi waktu itu jenjangnya nggak ada sama sekali kecuali ke road bike, sepeda balap jalan raya. Waktu itu ada kayak Tonton Susanto ada juara nasional. Bahkan dia juara Asia kan di Asian Games. Pada saat itu BMX nggak ada. Jadi dia kayak event cross aja ya. Iya, BMX Supercross gitu-gitu. Tapi memang eventnya nasional. Tetapi jenjang secara di pemerintah itu nggak ada. Kalau sekarang kan ada Porda, terus nanti ke PON, baru ke Asian Games. Kalau dulu nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Nggak ada. Zaman gua nggak ada. Karir di situ lu nggak tersalurkan. Harusnya pada saat itu gua pindah ke road bike, sepeda jalan raya. Di situ ada karirnya. Tapi kalau di sepeda BMX nggak ada. Akhirnya gua naik ke road race. Buset, gila. Nah, road race gua sempat juara nasional juga, bebek standar 2 tak 110 cc. Gua juara nasional juga, patah kaki. Nah, pada saat patah kaki itulah gua dioperasi, ketemu manajernya si Indra Brugman. Dari Benny. Situlah, ya. Gua ditawarin. Om Benny ya. Om Ben. Gua ditawarin masuk Aneka bro, Coverboy 2004. Itu ceritanya. Aneka, yes, ya. Senyum 3 jari bro. Ya, Aneka yes waktu itu. Tapi jebol juga kan, lolos juga kan. Iya, finalis kan. Finalis tapi nggak juara. Lu barengan ini ya, seangkatan siapa di Aneka yes? Kan Andika Gumilang. Ya. Aldi Tahir juga pernah kan? Wah, Aldi 2001 dia. Oh iya ya. Raffi juga Aneka yes kan? Iya 2001. Raffi Aneka yes 2001 enggak dong 2009. Ya 2001. Di tahun segituan kan? Kalau nggak salah ya, 2001 dia Raffi sama Aldi seangkatan. Itu. Oh iya, Raffi sama Aldi yang seangkatan. Ya, Raffi sama Aldi seangkatan. Kalau gua 2004 terakhir cover. Gila ya, dari sport yang ekstrim jadi Aneka yes tuh gimana bro perasaan lu bro? Iya, enggak karu-karuan. Skateboard, harus pose wajah kan, waduh. Iya, enggak karu-karuan. Makanya gua liar ketika ketemu orang casting dan sebagainya. Gua liar sebenarnya gua pernah casting, ketemu orang casting pasti pulang. Karena gue gak pernah casting. Bener, gue gak ngebayangin bro. Gila, dari sport yang ekstrim bayangin. Iya. Terus tiba-tiba yang harus lemah gemulai gitu. Menurut lu? Enggak juga. Tapi kan rata-rata gitu kan. Iya, karena basic gue bukan model, bukan modeling, bukan jadi kaku aja ya. Kaku banget pada kaku saat. Kaku aja bisa finalis lu. Iya, mungkin dari muka ya. Waktu itu masih unyu-unyu. Nah, sekarang kan udah anya-anya. Masih ganteng banget bro. Alhamdulillah, cowok soalnya. Kalau lu bilang cantik, nih kayaknya bisa melayang nih. Oh gila ya. Ternyata seperti itu ya perjalanannya. Terus tiba-tiba jadi pengusaha properti itu emang udah ada planning dari awal atau emang? Gak ada bro. Jadi lu hidup lu begitu aja ya? Pada saat mengalir aja gitu ya? Ngalir aja. Jadi pada saat gua hijrah ke Jakarta, kan gue nggak pernah casting bro, gue nggak pernah casting, terus ketemunya orang-orang yang memang ada di kelasnya gitu kan, jadi tawaran itu langsung ya. Jadi gue nggak ngerasain tuh privilege namanya ya, jadi gue nggak ngerasain kayak casting terus dapat honor 50.000, gue justru nggak ngerasain. Honor pertama gue aja itu 1.750.000. Gila, untuk first episode mah keren sekali itu bro. Iya, itu MD yang bayar gue. Habis itu baru ke Pongpong kan SCTV. Itu mamanya Mbak Gigi, Mami Rita. Itu udah jutaan juga. Iya, udah jutaan juga. Jadi gua nggak ngerasain sebenarnya. Cuman karena nggak merasain itulah akhirnya gua nggak fokus. Jadi kayak terlalu mudah gitu ya buat lu aslinya. Iya, satu itu, terus keduanya dunia terlalu apa ya menurut gua? Banyak hal-hal yang kurang pas di gue. Jadi gue berpikirnya kayaknya gue di belakang layar lebih enak nih bisnisnya. Akhirnya gue menjadi seorang eksekutif produser.
Oke. Bareng Irwan, bareng Raffi di R1 Pictures. R1 Pictures. Nah, disitulah karir gua sebenarnya di belakang layar. Itu ceritanya. Tapi kalau misalkan syuting ya hobi juga. Ada mungkin 40-50 FTV udah gua bintangin. Cuman orang nggak tahu karena gua nggak mempublish diri juga. Pada saat orang main pet, main Instagram, gua nggak main. Iya. Tapi kalau yang nonton lu pasti tahu kan. Iya, cuman iya. di media sosial lu nggak main. Iya, bahkan ketika turun ke lapangan pun orang pada bingung, pada minta foto. Ini siap. Contoh lah misalkan gua iya, minta foto tapi kagak tahu lu siapa gitu. Iya, gitu. Mungkin ini orang tuh artis, cakep, gua minta foto, tapi namanya siapa? Nah, itu kejadian bro sama gue. Jadi dulu prinsipnya gimana caranya gua nggak terkenal tapi harga maksimal, bro. Wah, gitu, bro. Jarang tuh yang berpikir begitu, bro ya. Di dunia artisnya ya, tapi kalau di dunia belakang layarnya, gua ada nama di situ. Makanya beberapa produser, mungkin ada sutradara kenal gue gitu. Tapi kalau untuk ke publik, ya orang masih abu-abu siapa gue gitu. Siapa gue gitu. Itu ceritanya. Ini sorry bro, sebenarnya gue cuma mau nanyain ini kan, lu tuh kan anaknya almarhum Jojon. Oke. Ya? Ini boleh gue tanyain nggak? Boleh. Kan beliau itu legendnya komedian lah ya. Iya. Nah dari anak-anaknya sebenarnya ada yang nulisin nggak sih? Ada bro, Kiki. Tapi kan gua nggak pernah bawa beliau sebenarnya. Kemana-mana gua nggak pernah bawa beliau. Emang bakat itu juga nggak nurun ke lu gitu? Komedi. Ada Mas Adi paling gede kan? Nggak ke lu? Nggak ada. Jadi sisi yang lainnya ya? Nggak ada bro. Komedian gak ada yang ganteng bro. Kecuali Andre Taulani. Itu pun keterjebak. Sekarang ini ada lagi kan yang ganteng. Siapa? Andika. Oh komedian iya. juga sekarang. Ada stand up comedy karena ke bawang MC ya. Enggak bro, basicnya dia model juga. Dia kan aneka juga. Iya. Enggak bukan ke situ, gue cuman gimmick aja tadi. Enggak ada bro, gue sifat komedi itu enggak ada. Kalau Mas Adi yang paling gede iya ada. Dia di Gambang karena di Jakarta kan. Jadi lebih ke Betawi, kayak ke kesenian gambang kromo kayak Bang Ocit gitu tuh. Bang Ocit tau kan? Itu kan ini anaknya Aldi Taher. Iya. Aldi Taher, sahabat kita. Sahabat kesayangan kita. Iya, doakan semoga beliau baik-baik aja. Insya Allah dia baru lahir lagi. Iya, kemarin. Beda dikit sama. Beda berapa hari? Seminggu kali ya kalau nggak salah. Oh beda seminggu ya, sama cewek ya? Sama cewek. Sama cewek, cuman bedanya dia ditransfer Rami Ahmad, lu nggak ditransfer. Ya? Iya ya, tapi emang nggak usah ditransfer gue sih. Oh udah banyak duit ya? Wih gila CEO, Masya Allah. Amin. Balik lagi tadi ke santri, jadi ya itu dia YouTube. Nah akhirnya gua punya YouTube sendiri alhamdulillah, walaupun tersendat-sendat karena waktu kan. Tapi beberapa klip ya sudah saya publish lah istilahnya. Ya mudah-mudahan menjadi bagian syiar saya di dunia YouTube. Terus harapan lu sendiri dari konten lu itu apa sih? Apalagi minum dulu bro. Ya. Minum. Thank you. Harapan lu sebenarnya apa sih bro dari konten lu itu? Apalagi misalnya lu kan berarti muncul konten itu di saat pandemi, bener nggak? Ya. Iya kan? Apa ada kaitannya nggak sama situasi kondisi negara kita dan dunia ini hari Enggak ini? bro, gak ada kegiatan. Nggak ada. Memang gue ini udah dari tahun kemarin kan sebenarnya. Cuman lu stop. Cuma gue mikir-mikir trending, apa yang mesti gue publish itu aja. Bahkan hasilnya pun 50% gue sumbangkan untuk Al-Quran ke seluruh pelosok Nusantara. Baru berapa detik kan kemarin gue. Ya gue kemarin lihat. Iya lihat. Jadi gue bagiin bagi Al-Quran. Musyab itu untuk yang hafiz Quran, untuk yang penghafal Quran. Sehingga gue berpikir ini sedekah yang paling lumayan nih bagi gue ya. Berpikirnya ke sana. Jadi akan dibaca setiap hari, itu fadilahnya luar biasa buat gue. Gue berharap seperti itu. Kan gue jarang baca Quran, misalkan nggak banyak lah sehari misalkan. Nggak rekam posting kan? Belum. Karena memang bacaannya belum fasih. Nggak sehebat orang-orang yang, dan memang niatnya juga belum ke sana. Tapi insya Allah ke sana nanti. Kalau misalkan bacaannya sudah benar. Sudah makhrajul hurufnya sudah benar-benar maksimal lah, bukan bagus lah, maksimal apa yang saya bisa ya mungkin saya akan publish juga gitu bro. Jadi bahkan saya kok YouTube udah monetis udah, dan hasilnya 50% saya donasikan, 50% buat jajan
buat operasian mungkin kan. Operasional. Karena bikin konten juga ada Nggak kosnya. gratis ya, ada kosnya. Nggak Alhamdulillah. gratis. Sampean bisa lihat sendiri lah video klip saya kan nggak ngasal-ngasalan juga. Bener, ya. serius Walaupun banget itu. dengan dana seada-adanya ya alhamdulillah hasilnya maksimal bagi saya gitu. Udah cukup. Itu brotherku. Jadi sekarang yang lagi lu sibukin banget di Santri Turun Gunung itu fokus di itu enggak juga? Nyuri-nyuri waktu bro. Nyuri waktu itu ya. Waktu. Kebetulan rekaman juga masih jalan. Habis ini juga kita take vokal. Besok Sabtu syuting lagi. Juga. Ya. Hari-hari ya tetap di lokasi bro. Makanya hitam. Di proyek Iya. Tadi dari habis dari proyek juga ya? Iya. Ya? Habis langsung ke sini. Lari proyek cuy. Dapat panggilan dari CEO Priai Group. Waduh. Masa iya gua tolak gitu kan. Silaturahim. Makasih banget loh bro udah nyempetin waktu. Sama-sama brotherku. Sama-sama. Thank you banget. Ya. Terus gue mau nanya bro, kan banyak di luar sana nih kan yang penting gue viral, bener nggak? Terjadi tuh bro, ya kan? Ya. Walaupun dia bikin konten yang sebenarnya kadang-kadang nyerempet hukum, bener nggak? Ya. Dan lain-lain lah, tapi viral gitu. Terus dari kacamata lo kan gue ngeliat lu kayaknya beda gitu dari cara berpikir sebagai entertainment, lu juga populer lah, lu juga kan dikenal gitu kan. Nah, sebenarnya itu apa yang terjadi sih bro di khususnya anak-anak muda sekarang gitu bro? Gini bro, bagi kali gue aja ya, kan dari Santri ada nasihat. gini bro, kalau cita-cita buat viral itu hina banget bagi gue. Karena Islam tidak mengajarkan itu bro. Tapi balik lagi, manusia paling viral di dunia ini siapa? Rasulullah SAW. That's right. Tapi dia tidak niat kan, bahkan dia tidak keluar. Tapi orang follow dia. Iya, follow dia, mengaku, bahkan kita beriman. Nah kalau misalkan pemikiran anak muda sekarang itu udah menjadi dunianya bro, karena kita sudah di akhir zaman kan. Corongnya Dajjal itu salah satunya ya ini media sosial. Aduh, gua berarti bagian dari dong. Nggak juga kan? Corongnya. Bagaimana kita nanti ya seperti yang tadi bilang, tanggung jawabnya seperti apa bro? Karena lu lihat sendiri, kita buka TikTok, orang berkerudung joget-joget nggak karu-karuan bro. Mengaku muslim. Buka TikTok deh, orang berjoget kerudung bro. Bebas aja ya. Udah bebas bro. Di mana rasa malunya bro? Apa nggak malu? Bagi saya itu luar biasa bro. Ini kemana ulama-ulama kita bro? Mengingatkan. Semua cari panggung bro. Makanya Santri Turun Gunung gitu. Itu salah satunya. Ini bagian dari syiar kan. Itu terserah penerima Anda. Tapi bagi saya gini, tanggung jawab itu ada bro. Akhirat itu ada, jelas, nyata. Merinding gue bro, waktu akhir zaman itu ada akhirat bro. itu ada, merinding gue. Jadi mau ngajak si mata satu ini, gue yakin merusak moral bangsa. Yes. Karena di akhir zaman ini ya tahu sendiri, semua pengen viral. Seperti yang lu bilang tadi, pengen terkenal tanpa memikirkan dampaknya. Seolah-olah akhirat itu tidak ada bro. Gak bisa, kita sebagai muslim gak bisa seperti itu. Ada aturan bro, bahkan nyari duit pun ada aturan. Sekarang muslim sama muslim saling tindah tindih, saling tupak tipu. Halu semuanya bro. Dan itu siapa yang harus menggerakkan ini semua? Ulama-ulama juga pada masing-masing cari panggung juga bro, banyak seperti itu. Tapi bener sih bro, gue juga waktu bikin ini podcast sama YouTube channel gue lah ya. Itu gue berkali-kali sih gue nanyain diri gue sendiri. Ini gue niatnya apa nih? Karena gue masih muda, tapi gue nggak semudah, pemikiran gue nggak semudah yang lain gitu kan istilahnya. Jadi gue memang ini takut juga gue kejebak gitu. Gini aja bro, kalau hari-hari lu misalkan memang niatnya syiar, pasti kebawa. Ketika podcast pun pengen syiar. Tapi kalau hari-hari lu dugem, hari-hari lu ngaco-ngaco, tuh syiarnya podcastnya syiar, itu udah ngaco, pasti niatnya sesuatu bro. Karena ketika kita memposting sesuatu, makanya gue jarang aktif di Instagram. Kenapa? Karena kita ketika mau ngetik aja posting sesuatu, niat pengen dilihat orang itu luar biasa bro. Oh iya jelas lah gitu. Iya, itu luar biasa. Posting emang buat dilihat orang. Niatnya iya. Nah kalau gue kan pengennya mengajak, makanya kan saya bilang, ini kan corongnya Dajjal bro, pintu gerbangnya. Sampai suatu saat nanti orang nggak tahu malu semua, orang semua akan jadi robot bro.
entah sampai kapan bini kita di samping tiap pagi gini aja, anak kita gini aja. Semua akan lupa bro, semua akan lupa ketika memang orang nggak pada tawaf lagi di Ka'bah, kosong bro. Ya sekarang udah kosong bro. Ya nggak tahu sampai kapan, mungkin 10-20 tahun lagi bisa terjadi aja pembayatan bro, pemimpin kita yang terakhir. Karena muslim zaman sekarang nggak mungkin ada khilafah terakhir kecuali dipimpin keturunanku, namanya sesuai dengan namaku, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlakku. Imam Mahdi bro. Lu gak nyangka ya lu sedalam itu ya pengertian. Apa bro? Gua nggak lagi berenang, lu bilang dalam gimana? Kolamnya ada. Lu sampai ke situ gitu, gua kaget gua. Gua kira lu ini biasa aja gitu. Biasa bro, Indra Al-Firdaus biasa gimana? Maksudnya, aduh luar biasa nih, gua salut. Keren. Mudah-mudahan bisa menularkan. Tapi kan anak muda di sana nggak kayak kita bro, nggak kayak lu. Banyak lah, cuman belum tampil mungkin. Ya. Gue juga nggak berasa benar bro. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu alam bisawab, apa yang gue bilang barusan. Tapi itu keyakinan gue. Paling tidak gue mengajak orang sekitar gue bro. Karena kalau terlampau jauh ke jamaah, buset itu tugasnya kiai, tugasnya ustad. Bukan umat ya, karena umat untuk Nabi, makhluk untuk Allah. Ini orang banyak salah kaprah nih. Umat Islam umatnya nggak bisa bro. Jamaah. Orang ustadz itu punya jamaah, kiai punya jamaah. Bukan umat ya. Bukan. Itu sekarang aja gesernya parah ya sebenarnya. Ya, karena itu di akhir zaman itu. Akhir zaman udah terjadi kok. Ketika Allah mengutus 124.000 nabi, 314 rasul dan ditutup dengan nabi kita, itu sudah akhir zaman, bro. Gini aja, bro. Karena lu nyinggung satu nama yang tadi disebut Dajjal. Ya. Gue mau nanya, bro. Ini bebas aja lu mau jawab mau enggak apa-apa sih. Tapi gue minta jawabnya hati-hati juga sih. Ya. Corona, bro. Ya. Pandemi. Menurut lu ada kaitannya nggak sama si Dajjal ini, bro? Ayo. Kalau kemungkinan besar, bisikannya kemungkinan besar bisa iya, bro. Karena alasan lu apa? Gini, bro. Ini kan udah crowded kan manusia. Bisa aja orang untuk disusahkan ekonomi, karena Dajjal itu nanti akan memakmurkan setiap daerah, bro. Dia datang, dia akan transfer duit, transfer kekayaan, transfer apapun, makanan dan sebagainya ketika dunia memang lagi susah kan. Nah, yang dalam pikiran gua bisa jadi di belakangnya dia. Bisikannya lewat siapa? Gua walau alam nggak tahu. Entah itu ke grup Rockefeller lah, entah itu ke grupnya Bill Gates yang sering disebut-sebut lah, entah itu grup siapa. Yang jelas ke sana, bro, arahnya. Pertanyaan saya bertanya, sampai kapan kita nggak tahu? Kita nggak tahu, bro. Bisa loh. Kita sekarang ngalamin, namanya Mekah kita susah, kita ngalamin, bro. Di zaman kita sekarang. Nah, siapa yang bisa menggerakkan itu semua? Kalau manusia biasa nggak mungkin, bro. Pasti ada kekuatan besar. Yes. Ya. Panji putih sudah berkibar, bro. Taliban. Iya itu. Tapi masih belum, mereka harus membuktikan sebenarnya. Iya, tapi kan sudah berkibar, sudah diumumkan. Yang berat itu kan ketika dia udah berkuasa, harus ngebuktiin dia rahmatan lil alamin, bro. Itu. Makanya jangan sampai mengecewakan juga. Yes, kan? Makanya kan kita nggak tahu, walau alam di balik belakang. Jangan berprasangka dulu lah. Ya, gitu. Tapi seperti yang saya bilang, bendera sudah berkibar. Faktanya itu. Ya kan, diakui dunia lagi kan. Bahkan ini Dajjal aja kan beberapa pemahaman bahwa dia penyelamat. Iya kan? Sementara penyelamat di kita udah jelas, bro. Tapi mungkin nggak? Ini gue pertanyaan ekstrim ya. Mungkin nggak barangkali ini kemenangan Taliban di belakang layarnya Dajjal. Bisa jadi. Ya kan? Iya, tergantung kalau skeptisnya gitu kan? Iya. Bisa jadi. Ya. Makanya kan nanti. Tapi ada versi lain juga bahwa kan akan ada lahir Panji hitam di situ. Iya. Versi lainnya begitu kan. Panji hitam kan insya Allah dari negara timur sini, termasuk Indonesia kemungkinan besar. Yang seperti Rasulullah nubuahkan. Ini berat juga ya obrolan ya. Nah, lu nanya Dajjal, bro. Karena Panji hitam dari timur makanya. Bisa jadi negara Indonesia, bro. Bisa jadi. Kita walau alam lah, kita nggak tahu. Ya. Harus ada orang yang benar-benar. Karena di akhir zaman ini orang sok ngerti tentang agama banyak, bro. Lu udah siap sebenarnya berarti kalau gua bisa nyimpulin.
Apa tuh? Karena lo kan mendalami ini banget nih. Berarti lu udah siap-siap. Sebenarnya udah nyiapin diri juga kan berarti. Oh, kalau menyiapkan diri dari kecil saya menyiapkan diri bro dengan sholat tentunya. Ya kan pikiran untuk ke berjuangnya kan mungkin. Berjuang bisa aja gua paling terdepan. Kalau ada sekarang ada Imam Mahdi gua paling depan bro. Allahu Akbar bro. Tapi kan kita nggak tahu apakah kita ngalamin masa itu. Karena gua nggak tahu bro. Semua akan menjadi boneka kata gua juga. Tapi kan Imam Mahdi juga udah banyak yang palsu yang muncul gimana? Ya itu nggak mungkin. Ada, bukan maksudnya Imam Mahdi yang asli itu nggak mungkin kita tahu bro, nggak mungkin seorang sehina kita tahu. Orang udah jelas kok nanti ada yang ngebayarnya 300 orang ulama itu bener-bener yang luar biasa hatinya lurus dan kita nggak tahu siapa itu. Bahkan Imam Mahdinya sendiri pun dia tidak tahu dia Imam Mahdi bro. Di-upgrade sama Allah di Insta dalam waktu 1 hari. Baru dia ngeh gitu ya. Iya, wah gua itu. Ayo kita perangin gitu kan. Tapi pada saat itu. Tapi corona udah nggak ada kali ya kalau Imam Mahdi. Jangan corona bro. Teknologi pada saat itu gue yakin udah nggak ada. Buset lo ya, penelitian lu sampai ke situ ya. Gak mungkin bro, ketika Imam Mahdi turun, dia nunggu Nabi Isa, lu videoin. Instagram, asik Nabi Isa turun dari atas. Selfie, nggak mungkin ya. Gak mungkin bro. Atau Bada Asyar ketika memegang dua sayap malaikat Nabi Isa turun dengan rambut basah bro. Lu bayangin aja. Pada saat itu kalau gua ada di sana, woi. Atau kita kan semua nih. Oh ini sih masih pengikut Dajjal semua. Enggak bercanda. Nah, gue yakin nggak ada teknologi bro. Makanya kan gue bilang itu sampai kapan? Gue nggak tahu. Apakah 20 tahun? Apakah 30 tahun ke depan? Kalau dalam waktu dekat saya yakin enggak lah. Enggak, karena kita masih pegang teknologi. Iya benar. Masuk akal juga dia. Jadi nanti orang semua akan menjadi robot bro. Semua jadi robot. Besi-besi berterbangan. Gua nggak butuh jalan tol nanti ke Jakarta. Ada kemungkinan gua pakai mobil terbang. Udah ada mobil terbang. Iya, kan baru sekarang. Nanti lebih canggih lagi bro. Ada kemungkinan. Bukan ada lagi. Pasti seperti itu. Kan kita nggak tahu. 20 tahun ke depan gua pakai motor terbang nggak perlu tuh jalan tol gua dari atas dari balkon apartemen. Udah jelas kok nubuahnya, besi-besi berterbang. Yang jelas nggak akan ada balapan mobil terbang. Nah, itu gimana ngaturnya ya? Iya, benar. Nggak ada tracknya soalnya. Benar. Jadi kemana-mana nih bro. Tapi keren bro. Gak nyangka juga kita bahas itu ya. Gila. Jadi konspirasi ini Dajjal, ya seperti yang tadi saya bilang, bisa Dajjal jadi itu konspirasi apa nyata? Nyata, bukan konspirasinya. Konspirasi dong. Corona yang tadi lu bilang. Iya. Bisa jadi 90% gue yakin. Bisa ada kaitannya. Ada kaitannya bro. Karena dia akan merefresh semua ekonomi. Meriset. Meriset. Makanya Nabi kita udah menubuahkan kembali lagi ke dinar. Terus ini bro, ini nggak tahu valid atau enggak ya, nggak tahu hoax atau benar ya. Gua sempet baca sama ada video juga. Jadi Amerika Pentagon itu udah ngeluarin, ilmuwan di sana udah ngeluarin microchip yang itu suatu saat disuntikkan, dimasukkan ke tubuh kita ya, yang di sana chip itu mendeteksi virus lewat darah. Nanti dia tinggal klik kalau kita mau matiin gitu. Gak tahu gue, pokoknya gue baca itu, gue ngeri bro. Ini serius nggak ya? Gue lagi bisa jadi bro. Meneliti juga, tapi itu kan udah pernah diomongin sama si orang terkaya di dunia kan? Ya kan? Ya bisa diomongin dan dilakuin gitu. Gila. Ya, bisa jadi bro, makanya kita di brainwash dengan film-film kan. Dari zaman dulu film misalkan bicara virus, ada Mission Impossible dan sebagainya. Itu bener-bener iya terjadi. Dan bukan dari film, justru film itulah yang akan nge-brainwash kita. Kalau kita cermati dari dulu, bagaimana bisa seseorang yang biasa bisa bervisioner melakukan semua bisa di satu tombol Google tinggal klik. Itu kan luar biasa bro. Benar. Tapi kalau vaksin yang sekarang ya kita harus vaksin tetap. Ya nggak sih bro? Karena masih disuntik itu bro, masih air. Tapi kalau nanti chip, gue mikir-mikir tuh, mikir lagi gue. Kalau sekarang demi negara lebih cepet-cepet selesai, suntik apa deh vaksin gitu. Walaupun gue sebenarnya masih, ya gue tipe kritis kan. Ya gini bro, vaksin kalau misalkan menjadikan niat kita untuk membantu negara atau biar cepat ini reda lah ini, ya bagus juga. Cuman kalau gua kan
punya vaksin yang luar biasa, kurma sama madu tiap pagi. Oh iya itu udah jelas ya. Iya, gitu bro. Tapi balik lagi ya, kalau kita punya pemahaman masing-masing bro, kita udah di akhir zaman, gue bilang silakan aja, bebas-bebas aja, bebas-bebas aja. Tapi bagi gue nunggu vaksin yang valid. Kita kan negara. Iya. Ya gue juga salah satunya itu sih, nggak mau vaksin yang asal yang juga. uji klinis. Gue bakal vaksin, tapi dengan tipe vaksin yang gue kehendaki gitu. Ya udah gitu. Ya kan? Yang penting divaksin kan? Ya. Enggak? Iya. Jadi gini bro, kadang-kadang gue berpikirnya kenapa sedahsyat-dahsyatnya taun, apalagi nih taun. itu virus lu bro. Sampai Itu virus bro. iya. Virus yang langsung dikirim Allah lewat doanya Nabi bro. Bukan yang dibikin-bikin seperti ini bro. Sedahsyat-dahsyatnya taun. Itu taun kalau kita kena siang mati bro, atau 2 jam mati. Hitungan jam bro. Iya benar. Tidak merubah tata sholat kita berjamaah. Sedahsyat-dahsyatnya taun. Nah sekarang COVID bro. Tapi kita bisa isolasi mandiri 14 hari. Tapi gue lihat lu kemarin ke pesantren masjidnya tuh padat aja normal. Ya normal bro. Normal karena orang yang pemahamannya seperti itu pasti akan seperti itu bro. Ngapain gue takut sama corona kan kasarnya gitu. Tapi ada juga yang jaga jarak sholatnya. Iya makanya boleh aja kan. Nih nggak boleh bro kalau berjamaah. Udah jelas kok. Sholatlah sesuai dengan. Tapi fatwa MUI kan boleh itu. Iya itu fatwa MUI bro. Lu percaya fatwa MUI apa percaya hadisnya Nabi Muhammad bro? Kalau gua ya MUI kan diakui di Indonesia ya. Oke. Iya follow aja. Oh follow aja. Cuman gua nggak memperdebatkan perbedaan itu. Kalau misalnya gua ketemu masjid yang jarak ya gua berjarak. Ya. Begitu ketemu yang rapat, alhamdulillah. Rapat gitu. Rapat. Enggak jadiin perdebatan lah. Perdebatan. Gua juga enggak jadiin perdebatan, cuman kan gua bilang tadi sedahsyat-dahsyatnya tahun. Nah, itu yang jadi pertanyaan juga kan semua orang kayaknya. Merubah tata cara sholat berjamaah kita. Padahal sama-sama goib, bro. Sholat juga goib. Corona juga goib. Di mana ahli-ahli virus tidak menerangkan sebahaya apa ini virus. Apalagi di tempat gue pernah ada isu info Jumatan pakai ganjil genap. Gue pengen ketawa. Pakai nomor HP ganjil genap. Gua kira cuman ada di kampung gue doang. Di tempat gue doang. Iya. Ternyata info itu juga ada di ya kan makin ngaco bro. Gue nggak bilang ngaco ya. Ngaco bagi gue. Gue pengen ketawa aja gitu. Alhamdulillahnya DKM di masjid gue nggak ngelakuin. Enggak gitu. Jadi gini, ada hikmah penyampaian itu. Setiap penyampaian itu kan ada hikmah bro. Kalau kita bicara pintar bro, Abu Jahal tuh lebih pintar dari gue kali. Jelas lah pasti, karena dia kan pemimpin orang-orang berhala tuh berarti. Jago banget dia. Iya, pasti jago bro, nggak mungkin. Berkuasa, kuat, pinter, macam-macam lah. Iya. Kalau kita bicara bajingan, mereka lebih bajingan bro. Udah dari dulu zaman jahil lah. Gua sih nggak bajingan sih. Lu bajingan nggak? Kalau kita bicara bajingan, lebih bajingan mereka bro. Kitanya nggak termasuk gue kan? Iya. Lu doang kan? Iya. Gua bajingan saya. Enggak lah. Mereka lebih bajingan. Iya sih. Jadi telat gitu. Ya, bagi gue sekarang saya kalau untuk syiar ya untuk orang sekitar dulu, bagaimana bermanfaat untuk keluarga. Tapi gue sih memang kagum sama lu ya. Jadi lu konsisten sih. Jadi sejak pertama kita kenal juga. Kayak lagu bro. Lagu siapa itu? Ayo tebak. Ayo. Yang kemarin jadi CEO parfum yang pakai golongan darah itu loh. Itu lagu. Lu memang konsisten sih gue lihat. Jadi wah ini orang beda nih. Istilahnya walaupun lu lingkungan lu di ya artis entertain lah, lu sama Raffi Ahmad sama siapa sama macam-macam kan. Iya. Tapi lu beda sendiri sih. Cuman lu tetap berkawan baik gitu. Ya alhamdulillah. Walaupun lu beda sendiri tapi lu nggak anti juga dengan lingkungan yang normal. Enggak, bro. Saat itu. Karena kan berteman tuh dengan siapa aja bro. Makanya kan ada hikmah dalam agama kita itu kan diajarkan hikmah bagaimana menyampaikan. Jadi jangan membuat orang tersinggung juga bro. Bener lah. Jangan membuat orang tersinggung. Jangan menghukumi orang lain. Menjudge jangan juga. Ya kan? Iya. Makanya gue menjaga itu sekuat mungkin saya bisa. Tapi kalau misalkan ada yang tersakiti, mohon maaf. Kalau ada yang merasa tersinggung dengan saya, mohon maaf banget sedalam-dalamnya. Bener. Bro ada project film apa bro? Belum sekarang. Rencananya ada Hijab Cinta bro. Ikutan dong gue. Jadi apa kek? Boleh bro jadi kameramen.
Harus belajar dulu gue. Jadi pemain ya bro? Enggak juga. Apa kek? Insya Allah nanti di Bandung Barat ada bro, berhubungan dengan Pemkab juga, jadi mengangkat UMKM juga yang kayak Laskar Pelangi gitu bro. Nanti mungkin jadi promoin wisata sebenarnya ya intinya. Jawa Barat. Karena kan Pak Bub suruh promoin kita di lewat film kan. Kemungkinan besar saya sama sahabat saya yang kebetulan sekarang ngejabat di Bandung Barat akan membuat itu. Mas Hengki. Ikut aja nanti ya. Siap. Ada Bapak Hengki Kurniawan. Pemimpin muda yang tangguh lah. Tangguh. Kisahnya luar biasa. Ya. Halo Pak Hengki. Siap. Nanti insya Allah silaturahmi ke sana ya. Ya ke Bandung Barat. Ya kita perlu lah anak-anak muda yang berprestasi mengangkat Jawa Barat. Benar. Senang ke Jawa Barat itu luar biasa. Senimannya banyak dari Jawa Barat tuh. Band-band, pemain sinetron, pemain film Jawa Barat tuh luar biasa. Karena jarang yang dari timur jarang. Banyakannya dari Pulau Jawa. Di entertain. Hijab cinta. Hijab cinta bro. Ngeri sedap ini. Hijab hati bukan hijab ini. Tapi menghijab hati. Bagaimana kita menyampaikan. Ya seperti yang tadi saya bilang. Bagaimana kita bertetangga. Kan sekarang ini luar biasa bro. Tetangga aja gak nanya bro. Ada orang meninggal aja sekarang cuek kok. Ya, malah jaga jarak. Nah, iya makanya saya bilang tadi Muslim itu udah kayak seperti itu bro. Mau sampai kapan ya gua gak tahu. Kita udah di akhir zaman. Benar. Udah di akhir zaman, mau apapun juga udah di akhir zaman, mau alasan apapun. Cuman pertanyaan gue, siap gak kita gitu. Makanya disiap sendiri teman. Sholat, bersolawat kepada manusia terbaik. Itu yang gue lakuin. Jadi gue gak pernah mikirin pandemi, gak pernah biarin aja. Bismillah aja. Begitu brother. Keren. Luar biasa, gue agak shock sih sebenarnya obrolan kita ini. Ngalor ngidul ya? Enggak ngidul. Dalam sebenarnya. Kalau yang nontonnya ngerti dia bakal ini banget, kesentuh banget sebenarnya. Ya mudah-mudahan menjadi syiar gue. Kalau memang diterima ya alhamdulillah. Karena seperti yang saya bilang kebenaran hanya milik Allah. Benar. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang gue sampaikan juga ini kan cuma pemikiran saya. Diterima ya alhamdulillah, enggak ya masing-masing. Santri gaul ini. Santri keren. Karena kan amaluna amalukum. Iya benar. Gitu. Yang penting kita menjaga silaturahmi. Itu brother. Kalau planning bisnis apa bro? Tetap saya di properti. Alhamdulillah sekarang lagi jalan di Cicalengka 87 unit, mudah-mudahan laku lah. Masya Allah. Biar bisa bermanfaat. Hasilnya bisa donasi. Hasilnya beli Quran lagi nanti dibagiin lagi. Karena gua santri punya cita-cita turun ke 33 provinsi ngebagiin Quran. Jumlahnya gua nggak tahu misalkan per provinsi sekian, tapi perwakilannya ada. Gitu. Sehingga si santri ini bisa keliling Indonesia gitu brother. Bahkan mungkin dunia. Gitu. Gimana caranya ke dunia ya gua nggak tahu, Allah yang punya cerita, bukan saya. Ya udah bro, berarti gue minta lu closing, tapi pesan buat para santri lah di Indonesia. Santri dong. Oke. Kan lu santri. Oh gitu ya. Kalau gue kan apa ya, gue marbot masjid gue. Bagus bro. Tadinya program gue marbot masjid malah. Oh gitu. Tapi karena marbot masjid dipakai sama Pak Bupati, jadi gue jadi santri dulu. Buat para santri deh. Apaan? Oke, untuk para santri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Alfirdaus, santri turun gunung, mengajak semua santri seluruh Indonesia untuk selalu berdoa kepada Allah untuk kebaikan bangsa kita. Amin. Untuk berdoa kepada Allah meminta yang terbaik untuk bangsa kita. Jangan lupa berikan sholawat kepada manusia terbaik yang diutus Allah, minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang diucapkan dari mulut kita yang bersumber daripada hati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.